Bab 981 Hasil Pembantaian Merah. Beberapa jam kemudian, bajingan, sial, pengkhianat, kalian keluarga Snow akan membayar mahal untuk ini. Teriakan terdengar di sekitar salah satu kamp musuh pasukan Kota Kering ketika beberapa orang yang selamat dari kelompok itu menderita di sekitar area yang dipenuhi potongan tubuh. Namun meskipun mereka telah bertahan sejauh ini, masing-masing dari orang-orang ini sudah kehabisan nafas terakhir karena luka parah yang mereka derita dalam pertempuran sebelumnya. Bukan pertempuran, tapi pembantaian sepihak. Jumlah individu yang terlibat dalam situasi seperti ini tidak terlalu berbeda. Namun, dengan tindakan tak terduga dari pasukan kerajaan salju, sejumlah besar prajurit dari pasukan kontra-revolusioner telah tewas bahkan sebelum genderang perang dibunyikan. Selain itu, dengan banyak tempat peristirahatan yang diserang secara bersamaan oleh pasukan Kota Kering, pasukan kerajaan Brown dan kerajaan Cromwell telah dihancurkan bahkan sebelum mereka sempat memahami apa yang sedang terjadi. Sedangkan bagi mereka yang berhasil melawan tindakan bawahan dan sekutu Minos, mereka juga kurang beruntung. Pada titik ini, Dataran Hitam sudah memiliki banyak pejuang. Tidak hanya itu, para prajurit Dataran Hitam terus menunjukkan kemampuan mereka yang melebihi biasanya, dan banyak dari mereka yang berhasil mengalahkan puluhan atau ratusan lawan Pada akhirnya, lebih dari 100.000 orang terbunuh pada malam teror ini. Namun, hanya 500 orang dari pihak Dataran Hitam yang bergabung di akhirat bersama dengan ribuan musuh yang mati. Akhiri hidup orang-orang malang ini dalam satu gerakan. Salah satu anggota keluarga Snow di daerah itu dengan marah meneriakkan ini, merasa lelah mendengar ejekan seperti itu sepanjang pertempuran. Dia terutama tidak menyukai situasi saat ini, di mana keluarganya telah berbalik melawan sekutunya hingga beberapa hari yang lalu. Tapi inilah kenyataannya sekarang, dan sekarang dengan tangannya yang berlumuran darah, dia hanya bisa berharap untuk mengakhiri semuanya dan melanjutkan rencana komando keluarganya. Dengan itu, dengan cepat, individu lain dari keluarga Snow dan beberapa pengikut organisasi ini berlari melewati tumpukan mayat, melenyapkan yang selamat sedikit demi sedikit. Membiarkan orang-orang itu di tempat itu saja sudah cukup untuk memastikan akhir dari banyak orang itu. Namun, menunjukkan belas kasihan atau kelalaian kepada musuh yang telah jatuh bukanlah hal yang baik. Dengan begitu, meski banyak yang terluka parah, pasukan kerajaan salju di daerah itu tidak akan memaafkan siapapun. Sebaliknya, mereka akan bertekad untuk melenyapkan setiap orang yang selamat, tidak hanya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya balas dendam di masa depan, namun juga untuk mengakhiri penderitaan orang-orang tersebut. Mendesah, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Orang itu menutup matanya sementara ekspresinya menjadi mengerikan karena bau yang menyengat dari area berdarah itu. Apa yang akan terjadi sekarang? Saat fajar perlahan berlalu, pemandangan serupa dengan yang sebelumnya terjadi di sekitar Dataran Hitam, dengan pasukan Minos menghabisi lawan mereka di medan perang. Namun meski aksi malam ini cukup efisien, namun hal itu saja tidak cukup untuk menghentikan perang yang sedang terjadi. Lagi pula, meskipun kehilangan lebih dari 100.000 prajurit sulit untuk diterima, masih banyak kontra-revolusioner di sekitar Dataran Hitam. Pasukan Kota Kering tidak akan berhasil dalam aksi saat ini jika mereka mencoba melenyapkan semua musuh di Dataran Hitam. Jadi, alih-alih berfokus pada semua musuh, kelompok seperti Celeste justru menghilangkan beberapa masalah yang lebih menjengkelkan di medan perang. Namun hal ini sudah sangat efektif karena, pada saat ini, hanya tersisa kurang dari 40% dari jumlah awal pasukan kontra-revolusioner di Dataran Hitam. Dan dengan itu, berbagai kelompok penyerang perlahan mulai meninggalkan tempat aksinya, menuju ke pos sebelumnya. Tapi ketika yang terkuat berlari kembali ke pos resmi mereka, banyak prajurit Angkatan Darat Hitam tingkat rendah mulai menyapu medan perang. Pekerjaan mereka, itu hanya mengambil barang-barang berharga untuk tentara dan melenyapkan banyak mayat yang tertinggal. Pada awalnya, barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh-musuh Black Plain dapat disimpan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian mereka. Namun, karena sistem poin prestasi tentara dan bank Dataran Hitam, banyak pejuang yang menukar barang-barang ini dengan poin alih-alih menyimpannya. Tapi itu masuk akal. Lagi pula, banyak dari prajurit ini sudah memiliki teknik yang bagus, dan benda-benda yang ditemukan di cincin spasial musuh mereka sepertinya tidak bisa digunakan secara praktis di tangan mereka. Paling-paling,
Barang-barang ini memiliki nilai uang yang dapat membantu pemilik barunya meningkatkan kristal dengan mencoba menjual barang-barang tersebut. Namun di sisi lain, poin prestasi dapat dengan mudah ditukar dengan investasi di bank tersebut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan individu tersebut. Oleh karena itu, alih-alih menginginkan barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh-musuh mereka, sebagian besar prajurit Minos tidak peduli dengan barang-barang tersebut. Dan akhirnya, api unggun besar mewarnai langit dataran hitam saat api yang diciptakan oleh tentara lokal perlahan-lahan melenyapkan sisa-sisa pembantaian tersebut. Akhirnya selesai. Salah satu tetua keluarga Miller bergumam dengan suara rendah sambil menyeka darah musuh dari bilah pedangnya. Pada saat yang sama, beberapa orang yang dulunya pengikut House Brown juga berdiri di sana, memikirkan tentang emosi aneh melihat hari ini datang begitu cepat. Mereka menginginkan kemenangan Minos karena mereka melakukan perjalanan dengan perahu yang sama dengan pemuda ini. Namun tak seorang pun di sana menyangka bahwa situasi perang akan mencapai status seperti saat ini secepat ini. Jadi, mereka terkejut sekaligus takut melihat betapa efektifnya tindakan Minos terhadap kekuatan regional. Tetapi berapa lama lagi kita harus menunggu sampai perang selesai? Seorang tetua yang duduk bersila di tanah menanyakan hal ini, melihat ke arah api besar. Seorang wanita lalu berkata, "Aku tidak tahu, tapi itu tidak akan lama. Satu-satunya kekhawatiran kita dengan pasukan dataran hitam saat ini adalah bala bantuan yang datang dari Flaming Empire. Jadi, selama mereka tersingkir, saya kira perang bisa segera berakhir setelah itu." Aku setuju. Ya, itulah hasil yang paling mungkin. Seorang tetua kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Tapi apakah itu mudah untuk dicapai? Orang-orang itu tidak seperti kita, lagi pula. Beberapa jam berlalu, dan pada saat ini, pasukan pembantaian merah yang masih hidup sudah mulai mencari tahu tentang mimpi buruk yang mengerikan pada malam sebelumnya. Ketika hari dimulai di dataran hitam, semakin banyak laporan yang menggambarkan keanehan di sekitar kamp utama tentara kontra-revolusi telah mencapai lokasi dengan korban selamat. Dan dengan digambarkannya hal-hal yang meresahkan, tidak lama kemudian para pemimpin kontra-revolusioner lainnya di dataran hitam mulai mengirimkan surat ke semua opsi yang tersedia. Mereka tidak benar-benar memahami apa yang terjadi atau situasi pasukan mereka saat ini. Namun dipastikan sesuatu yang ekstrim telah terjadi pada malam sebelumnya, dan mereka tidak dapat menunda untuk merespon kejadian tersebut. Dengan ini, mereka perlu memastikan apa yang terjadi, memeriksa lampu jiwa prajurit mereka, dan memberitahu orang-orang di luar dataran hitam tentang kejadian aneh yang baru-baru ini terjadi. Oleh karena itu, puluhan burung gagak spiritual meninggalkan dataran hitam pada awal hari berawan itu, menuju ibu kota daerah dan lokasi penting lainnya. Di antara buletin tersebut terdapat surat yang dikirimkan kepada keluarga surat kabar di wilayah tersebut, yang memberitahu mereka tentang berita besar yang dapat mengubah seluruh konfigurasi wilayah tersebut. Di sisi lain, ketika puluhan ribu orang mengkhawatirkan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang mungkin terjadi malam sebelumnya, Minos terbangun di samping kedua wanitanya, dengan senyuman di wajahnya. Malam sebelumnya sangat menarik baginya dan mengetahui apa yang mungkin terjadi di wilayahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun dengan senyuman puas. Sekarang, aku mungkin harus berurusan dengan orang-orang di kamp ini. Dia merasakan tubuh para wanitanya memeluknya saat dia melihat ke langit-langit dari tempatnya berdiri. Mari kita lihat bagaimana reaksi Gloria. Jika dia tidak terlibat, saya akan menyelesaikan perang kemerdekaan besok. Bab 982 merasa takut lagi. Berjam-jam telah berlalu sejak peristiwa yang dilakukan oleh kekuatan dataran hitam, sekutu, dan kerajaan salju ketika akhirnya, burung gagak pertama mulai berdatangan di kamp gereja spiritual. Pada awalnya, pesan-pesan pertama yang sampai di sana bukanlah dari kekuatan kontra-revolusioner. Itu karena bahkan sebelum orang-orang itu mengetahui sesuatu yang aneh telah terjadi di dataran hitam, pasukan Minos telah mengirimkan informasi tersebut kepadanya dan sekutunya. Jadi, orang pertama di kamp gereja yang mengetahui tentang pembantaian malam sebelumnya adalah Minos, para wanitanya, dan mereka yang sudah berada di wilayah dataran hitam. Namun tidak lama kemudian semakin banyak orang yang mengetahui peristiwa mengejutkan tersebut. Menjelang penghujung hari, saat siang hari berganti dengan kegelapan malam, anggota keluarga Brown dan Cromwell mengetahui kejadian tersebut. Seperti yang diharapkan dalam situasi seperti ini, saat mereka mengetahui bahwa puluhan ribu bawahan dan anggota mereka telah menghilang,
orang-orang dari keluarga ini sangat marah. Aib, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa diserahkan oleh musuh? Tetua tertinggi keluarga Cromwell berteriak dengan kebencian saat dia melemparkan barang-barang ke sana kemari dari tenda tempat dia berada. Orang lain di sana kemudian berkomentar, "Itu pasti ulah monster sialan itu. Dia memberi kami tenggat waktu 2 hari untuk memikirkan tawarannya, tapi orang malang itu hanya mengulur waktu. Tujuannya adalah untuk menghancurkan pasukan kita saat kita berada di sini." Mendengar ini, tetua tertinggi Cromwell menjadi merah karena marah, merasa bahwa Minos mempermainkan mereka dan jika ini tidak dibalas, mereka semua akan berakhir seperti James, yang mati di tangannya. Ulrich, orang tua berjanggut putih itu memandang kaisar spiritual terkuat di sana dan melanjutkan. "Kamu harus membantu kami. Jika kami tidak membunuh orang malang itu, seluruh keluarga dan kerajaan kami bisa jatuh ke tangannya yang sudah merosot." Kaisar spiritual level 62 itu kemudian menatap lelaki tua di hadapannya dengan hati-hati, memahami bahwa ini memang benar. "Biarpun kamu mengatakan itu, aku tidak bisa melakukan apapun terhadapnya selama wanita itu ada di sisinya." Kaisar spiritual lainnya adalah keturunan salah satu keluarga kerajaan Cromwell di sana, mengangguk, dan berkata, "Lagi pula, kita tidak bisa melakukan apapun di tempat ini, atau gereja spiritual sendiri yang akan memutuskan untuk bertindak. Kita harus menunggu sampai pertemuan itu selesai. Lalu, mungkin wanita itu tidak lagi mendukungnya, dan kita akan punya kesempatan." Tetua tertinggi kemudian menghela nafas kekalahan, merasa bahwa kata-kata ini masuk akal, namun ketakutan dalam hatinya menyuruhnya untuk mengambil kesempatan dan mencoba segalanya melawan Minos selagi pemuda ini masih berada di kamp ini. Sayangnya, dia hanyalah raja spiritual level 58 yang bahkan tidak mampu membuat Stuart muda berkeringat. Cek, brengsek, jika ini terus berlanjut, ini bisa menjadi akhir dari keluarga. Sementara itu, kelompok Thomas Brown juga mengetahui tentang perubahan mendadak di dataran hitam. Saya tidak percaya, raja itu berteriak frustasi, merasakan sensasi mengerikan di tubuhnya yang hanya dia rasakan saat menghadapi Minos di masa lalu. Tapi sekarang, di samping kaisar spiritual, ketika dia akhirnya mengatasi rasa takut pemuda itu, dia mulai merasakan hal yang sama lagi. Dengan itu, saat dia melihat meja di bawah kepalan tangannya hancur total, wajah Thomas memerah, merasakan tekanan luar biasa di kepalanya. Brengsek, menyedihkan, setan, anak, apakah mereka menyerang kita dengan begitu tegas? Salah satu raja spiritual di sana bertanya ketika Raja Brown mengutuk Stuart muda dengan segala nama yang terpikir olehnya. Kaisar spiritual keturunan keluarga Silva mengerutkan kening ketika dia selesai membaca isi buletin yang baru tiba. Kelihatannya tidak aneh, bocah ini sudah dikenal karena tindakannya yang tidak bermoral, jadi melakukan hal seperti ini sambil menipu kita sepertinya cocok dengan profilnya, Bagaimanapun, menurutku kita tidak perlu terburu-buru melakukan apapun. Itu adalah langkah yang bagus dari pihaknya, tapi tak lama lagi para pembunuh dari Flaming Empire akan tiba untuk melenyapkannya. Setelah itu, kita tidak perlu mengkhawatirkan dia lagi. Anggota keluarga Silva berkata dengan nada penuh kepastian. Namun Raja Brown tidak begitu yakin akan hal itu saat ini. Begitukah? Tapi aku bertanya padamu, bagaimana jika penjahat itu bertindak melawan kita sebelum para pembunuh ini sampai di sini? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang raja spiritual mencoba sesuatu selagi kita berada di sini? Itu yang dikatakan Silva. Tapi bagaimana dengan ibunya? Ibunya tidak bisa bertindak melawanmu karena itu akan menjadi campur tangan ibunya terhadap wilayah tersebut. Dan dari apa yang sudah kamu katakan kepada kami, wanita itu tidak boleh tinggal lama di wilayah ini. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang bahkan tidak tinggal di sini selama tahun-tahun tersulit putranya. Jadi mengapa dia mengorbankan dirinya sekarang? Raja Brown tidak yakin dengan hal ini, merasa ketakutannya terhadap Minos semakin meningkat sebelum para ahli ini tiba. Mungkin dia ada di sini karena dia sudah tahu tentang misi yang telah kamu sampaikan kepada Sekte Kekaisaran. Itu, salah satu dari 2 kaisar spiritual lainnya di sana kemudian menghela nafas dan berkata, "Semua itu tidak penting sekarang. Jika dia memutuskan untuk bertindak begitu keras terhadap pasukan kita, dia mungkin akan mencoba sesuatu untuk melawan kita." Saat matanya menyipit dan dia merasakan bahaya mendekat, kata orang seperti itu. "Semua orang di sini sebaiknya bersiap-siap.
Setelah kata-kata itu diucapkan, salah satu dari orang-orang dari kerajaan Brown mau tidak mau menyebutkan ketidakpercayaan yang besar terhadap kekuatan kontra-revolusioner. Aku tidak percaya Snows melakukan ini. Mereka selalu menjadi salah satu keluarga paling jujur di wilayah kami. Mereka tentu saja tidak yakin apakah keluarga Snows sebenarnya telah bertindak melawan mereka. Namun dalam laporan mereka, beberapa pihak menggambarkan pasukan kerajaan salju meninggalkan kamp kontra-revolusioner bersama pasukan pemberontak. Dan meskipun hal ini tidak membuktikan pengkhianatan, karena tidak ada anggota pasukan kerajaan salju yang kedapatan berbicara pada malam sebelumnya, kecurigaan orang-orang tersebut berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Mendengar itu, Raja Brown merasakan gelombang kebencian lain dalam dirinya dan terguncang karena amarah. Pengkhianat sialan, pengecut, P.O., wilayah ini penuh dengan hama ini. Dia mengkritik, karena dia merasa ingin meninggalkan tempat itu untuk berurusan dengan Adam Snow secara pribadi. Namun dia tidak langsung melakukan hal itu begitu seseorang di sana menanyakan sesuatu yang relevan kepadanya. Ngomong-ngomong, di mana para pembunuh regional itu? Karena situasinya sudah mencapai titik ini, kita akan membutuhkan mereka lebih dari sebelumnya. Thomas kemudian menjawab, The Scourges of the Devil tidak mau mengambil risiko mengirim anggotanya ke negosiasi ini. Jadi, mereka menunggu akhir di sini untuk terus bertindak melawan musuh. Oh, kalau begitu ayo kita lakukan seperti ini. Mereka kemudian melanjutkan pembicaraan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semuanya takut dengan rencana Minos dan cemas akan kedatangan orang-orang yang akhirnya bisa menghadapinya. Sementara itu, Minos berjalan menuju tempat di mana Gloria seharusnya berada. Dia bermaksud mencari tahu seberapa jauh wanita ini akan menghentikannya jika dia ingin melakukan sesuatu yang lebih berani di tempat ini. Di sisi lain, karena ibunya, dia sudah mengetahui apa yang telah dilakukan gereja spiritual di kerajaan Flaming dan sangat ingin menyelesaikan masalah regionalnya. Dia tidak takut pada murid-murid sekte kekaisaran yang mungkin akan mengejarnya karena dia ragu kekayaan keluarga Silva akan cukup untuk menarik siapapun yang tertarik. Tapi tetap saja, dengan jumlah murid yang bisa mengejarnya dan lawan yang sudah ada di wilayah ini, segalanya bisa menjadi sedikit lebih rumit baginya jika dia tidak terburu-buru. Dengan mengingat hal itu, dia memasuki area di mana Gloria berada dan mendatangi wanita ini, yang sedang bermeditasi di tengah-tengah ruangan yang tampak seperti ruang budidaya biasa di dalam tendanya. Kamu terlihat sama baiknya dalam berkultivasi seperti dalam situasi lain, Gloria, dia berkomentar dengan suara rendah ketika dia menyadari gerakan halus yang dia lakukan ketika dia duduk tepat di depannya. Bab 983 Motif Minos. Mendengar suara Stuart muda di dekatnya, Gloria membuka matanya. Tetap saja, dia melanjutkan dalam posisi lotus yang sama yang dia kembangkan sebelum pemuda ini tiba di sini. Kamu cukup berani menggangguku saat aku sedang berkultivasi, ya. Dia berkata sambil matanya menyipit. Namun Minos tidak tertipu dengan kemampuan akting Gloria. Hehe, kamu sudah selesai saat aku duduk di sini. Atau menurutmu saya tidak bisa membedakan antara orang yang berkultivasi dan orang yang hanya bermeditasi? Dia kemudian melihat pakaian latihannya dan menggodanya. Mungkin kamu sedang mengujiku. Kamu ingin melihat apa yang akan aku lakukan setelah menyadari kamu berkultivasi seperti ini. Pakaian latihan Gloria terdiri dari celana panjang elastis yang mengencangkan kakinya. Pada saat yang sama, dia mengenakan gaun yang menutupi sebagian besar tubuhnya tetapi tanpa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang indah. Cek, dia mengeluarkan suara lidahnya yang tidak puas, menyadari bahwa Minos tidak cukup terprovokasi olehnya. Jadi apa yang kamu inginkan di sini? Mungkin kamu melewatkan waktu yang kita habiskan bersama di kota kering. Belum. Dia tersenyum damai, melihat ekspresi konyol di wajah Gloria saat ini. Apakah begitu? Dia mengepalkan tangannya dan berdiri dari tempatnya, membelakangi dia saat dia merasa gugup. Lalu apa yang kamu inginkan di sini? Kamu tidak datang ke sini hanya untuk membuatku kesal, kan? Minos kemudian berdiri dan mendekatinya, memeluknya dari belakang. Gloria, kamu mudah kesal ya? Yah, kurasa untuk menebusnya, aku harus membuatmu sedikit rileks seperti terakhir kali. Dia berbisik di telinganya saat dia merasakan tubuh kaku wanita itu perlahan semakin nyaman dalam pelukannya. Itu lebih baik, dia bergumam, merasakan hatinya sedikit tenang. Hehe, tapi ayo kita lakukan nanti. Saat ini, aku ingin membicarakan beberapa masalah serius denganmu.
Mendengar ini, dia menoleh ke arahnya dan memperhatikannya dengan cermat. Apa yang kamu bicarakan? Dia melanjutkan dengan tangan melingkari pinggang kurusnya dan mulai menjelaskan. Yah, aku ingin tahu bagaimana reaksimu jika sesuatu yang kejam terjadi di dalam kamp ini. Tatapannya menyipit saat pupil matanya berkontraksi. Tapi dia terus mendengarkan pemuda di depannya. Setelah upaya perundingan pertama kami, saya memberikan beberapa perintah kepada pasukan saya. Dia kemudian menjelaskan kepadanya apa yang terjadi di dataran hitam malam sebelumnya, dari mereka yang terlibat dalam insiden tersebut hingga target pembantaian yang direncanakan olehnya, pasukan dan kerajaan salju. Setelah mendengarkan Minos dalam diam selama beberapa menit, wanita berambut merah itu melanjutkan dengan mulut terbuka karena terkejut menemukan metode yang memberinya kepercayaan diri dari sebelumnya, P.O. Apakah kamu benar-benar melakukan itu? Dia bertanya dengan kaget, tidak percaya bahwa dia, yang terlihat begitu masuk akal saat bersamanya, mampu memberi perintah seperti itu. Bahkan dia, yang telah hidup lebih lama darinya, yang tumbuh di tempat yang jauh lebih bermusuhan daripada wilayah ini, dan memiliki kekuasaan yang besar, tidak dapat membayangkan membuat keputusan seperti itu. Dan faktanya, meskipun dia sangat berkuasa secara individu dan berpengaruh karena gereja, wanita ini tidak menyukai kekerasan dan relatif damai dalam sebagian besar keputusannya. Akibatnya, ia berulang kali berupaya untuk menenangkan wilayah tersebut tanpa melibatkan kekuatan luar yang hanya akan memperburuk ketegangan lokal dan bahkan melihat keuntungan dari kemenangan Minos dalam perang tersebut. Dia adalah wanita yang baik hati, sesuatu yang sudah diketahui Minos karena cara keduanya bertemu. Gloria bisa saja mengabaikannya dalam situasi seperti itu atau bahkan bertindak seperti yang dilakukan banyak orang sombong dan menyalahkan korban karena menghalangi anak panahnya. Tapi dia tidak melakukan hal semacam itu. Sebaliknya, dia malah peduli untuk merawatnya dan bahkan mengganti senjata pemuda ini. Menyadari ekspresi terkejutnya, Minos dengan lembut memegangi wajahnya dan menjelaskan sendiri. Ya, kami melakukan itu karena tidak ada lagi waktu yang terbuang. Keluarga daerah adalah orang-orang munafik, dan jika sesuatu yang ekstrim tidak terjadi, perang ini tidak akan pernah berakhir. Mereka akan terus berbicara tentang bagaimana saya seorang tiran yang mencoba untuk melengsarkan mereka, menghancurkan mereka, Del. Mereka akan terus berbicara tentang bagaimana saya akan membawa pemerintahan teror ke wilayah tersebut jika tidak ada yang menghentikan saya, Ro. Mereka tahu mereka tidak bisa melakukan hal seperti itu terhadap saya, jadi mereka akan berjuang untuk menghentikan saya melakukan apa yang ingin mereka lakukan di tempat saya. Dan untuk itu, mereka rela mengorbankan nyawa setiap orang, salah satu bawahan, anggota, pengikut, Del. Selama masih ada peluang bagi mereka, orang-orang ini akan terus berjuang, tidak peduli seberapa bagus janji saya. Sementara itu, penduduk dataran hitamlah yang akan paling terancam jika orang-orang ini tidak dihentikan. Jangan salah, jika aku kalah, mereka akan membantai atau memperbudak seluruh penduduk kota kering karena tidak menarik bagi mereka untuk membiarkan orang-orang yang sadar dan berdaya ini tetap hidup. Karena itu, saya harus membuat pilihan sulit untuk melenyapkan musuh-musuh ini. Dia selesai mengutarakan alasannya kepadanya, menatap mata Gloria tanpa mengalihkan pandangan, menjelaskan kepada Gloria siapa dia. Dia tidak peduli apa pendapat kebanyakan orang tentang tindakannya, tapi dia tidak ingin wanita ini bingung tentang dirinya. Karena itu, dia berusaha menunjukkan padanya alasan di balik sikapnya, sesuatu agar dia mengerti bahwa pembantaian malam sebelumnya bukanlah karena dia mencicipi darah musuh. Itu, Minos, menurutku ini keterlaluan. Bahkan jika kamu benar, yang kita bicarakan di sini adalah nyawa puluhan ribu orang. Dia mengungkapkan kejengkelannya tetapi tidak meninggalkan pelukannya. Apakah kamu benar-benar membunuh mereka saat tidur? Itu tidak benar. Apakah akan lebih baik jika aku membiarkan para pembunuh sekte dari Kekaisaran Flaming bergabung dengan musuh-musuhku dalam melakukan tindakan brutal terhadap lebih dari 600.000 penduduk kota kering? Itu, matanya terbuka lebih lebar, tapi dia tidak bisa menjawabnya. P.O. Dia kemudian melanjutkan, Gloria, aku akan jujur padamu. Jika aku harus melawan begitu banyak orang kuat, aku akan melakukan hal seperti itu di kota kering karena di sanalah aku memiliki pertahanan terbaik. Tetapi aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungi tempat itu dari banyak kaisar spiritual, jadi jika hal seperti itu terjadi di masa depan, orang-orang di sanalah yang paling dirugikan. Jadi, agar tidak membahayakan nyawa warga negaraku, aku mengorbankan musuh-musuh itu.
Adapun apakah mereka memiliki kesempatan untuk bertarung atau mati di tengah mimpi mereka, tidak ada bedanya. Pasukan kerajaan salju paling banyak menyelamatkan nyawa pengikut mereka dengan mengadopsi strategi ini. Dia berkomentar tanpa mengubah nadanya, masih berbicara dengan lembut padanya. Setelah mendengar ini, Gloria tiba-tiba teringat sesuatu yang baru saja dikatakan Minos tetapi awalnya dia abaikan. Pembunuh sekte dari Flaming Empire. Ibumu memberitahumu tentang itu. Ya, dia memberitahuku tentang hal itu tepat setelah tiba di kota kering. Begitu, dia menelan ludahnya lalu berkata, Minos, ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia meletakkan salah satu jarinya di bibirnya dan tersenyum. Saya tahu itu. Jangan khawatir, saya tidak menyalahkan Anda atas keputusan organisasi Anda. Tapi kalau begitu, Gloria, apa yang akan kamu lakukan jika aku menindak orang-orang ini di tempat ini? Tentu saja, aku bisa menindak mereka di luar sini, tapi akan lebih mudah jika aku bisa melenyapkan mereka di tempat ini. Itu akan mengakhiri perang dalam beberapa minggu, dan saya akan memiliki waktu dan kekuatan untuk menghadapi para pembunuh yang datang dari kekaisaran. Jumlah kematian di wilayah ini pasti akan lebih sedikit jika saya bisa menangani orang-orang ini di tempat ini. Minos, gumamnya, merasa rumit dengan situasi ini. Bab 984 Masa Depan. Gloria adalah pemimpin gereja spiritual untuk wilayah ini, tapi itu tidak membuatnya mampu menentukan kematian orang-orang ini. Gereja bukanlah sebuah organisasi yang berkembang namun sebuah kekuatan mapan di dunia spiritual yang jarang sekali harus melewati batu-batu yang menghalangi jalannya. Dan meskipun para pemimpin organisasi ini bukanlah orang baik, tidak mampu melenyapkan orang yang tidak bersalah, Gloria tidak terbiasa dengan gagasan untuk menghukum mati orang. Terlebih lagi, mengingat ia memimpin daerah ini dari jauh dan jarang perlu campur tangan karena tingkat permasalahan lokalnya lebih rendah dari dirinya. Selain itu, meskipun dia berasal dari Flaming Empire dan sudah pernah membunuh sebelumnya, sangatlah berbeda menghadapi musuh dan seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu. Namun tidak satu pun dari orang-orang dari wilayah itu yang membahayakan dirinya atau gereja. Mereka juga tidak melakukan kesalahan besar hingga dia berpikir bahwa menghilangkannya adalah hal terbaik untuk semua orang. Dan meskipun dia tahu bahwa motivasi Minos masuk akal, dia tidak merasa berhak untuk menjatuhkan hukuman mati kepada orang-orang ini karena hal itu mungkin menguntungkan para penyintas di wilayah ini. Ia bahkan sepakat bahwa membiarkan Minos mengikuti perjalanan kekuasaannya di wilayah ini dapat membawa manfaat yang luar biasa bagi wilayah tersebut. Tetap saja, dia merasa tidak enak mengorbankan orang. Minos, aku tidak tahu. Dia berkata dengan suara rendah sambil menatap dadanya, berusaha untuk tidak menatap matanya. Saya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi di dalam kamp gereja. Jika saya melakukannya, saya akan mengutuk mereka tanpa pembenaran apapun dari sudut pandang gereja. Mendengar hal tersebut, Minos tidak menunjukkan rasa tidak senang. Sebaliknya, dia tersenyum padanya dan memeluknya. Tidak apa-apa, aku mengerti. Jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa bertindak di sini, aku akan mencari cara untuk menyelesaikan situasi ini tanpa banyak bahaya. Konfrontasi sudah berakhir. Dia berbisik di salah satu telinganya sebelum mendekatkan bibirnya ke bibirnya. Memem gelombang. ... Setelah percakapan singkat Minos dan Gloria, pemuda ini kembali ke tendanya. Dia kini berdiri di samping ketiga wanita yang menemaninya ke tempat ini. Yah, apakah dia mengizinkan tindakan kita di tempat ini? Abi bertanya penasaran sambil memegang lengan kiri Minos. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tidak, Ruth bertanya tak lama setelah itu. Lalu bagaimana kita akan menghadapi orang-orang ini? Saya akan berbicara kepada bawahan saya di tempat ini agar mereka memerintahkan keturunannya untuk mengikuti perintah saya untuk mengejar dan melenyapkan musuh kita yang paling kuat. Itu akan membutuhkan lebih banyak pekerjaan daripada hanya berurusan dengan mereka di kamp ini, tapi kemungkinannya menguntungkan kita. Mendengar itu, Maisi menjadi tertarik dengan topik tersebut dan bertanya. Setelah semua itu, apa yang akan terjadi? Akankah perang berakhir? Bagaimana rencanamu menghadapi para pembunuh yang datang dari kekaisaran? Minos melihat ke arah ibunya, mengatupkan kedua tangannya, tapi kemudian menjawabnya. Perang tidak akan berakhir sampai semua keluarga kerajaan di wilayah tersebut mengakui kemerdekaan Dataran Hitam, PO. Jadi, bahkan setelah kita melenyapkan kekuatan utama musuh,
kita akan tetap menjalani kenyataan perang sampai hal itu selesai dan semua pasukan musuh meninggalkan dataran hitam. Namun, bahkan jika hal itu terjadi, kita masih harus menghukum musuh-musuh kita karena kejahatan perang yang mereka lakukan. P.O. Maka urusan perang tidak akan berakhir sampai semua orang yang terlibat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dan kami memutuskan bahwa dataran hitam perlu dilanjutkan. Dia menghela nafas sejenak dan kemudian menjawab pertanyaan lainnya. Adapun para pembunuh yang berasal dari dua sekte kekaisaran itu, secara alami aku akan menangani mereka. Bahkan jika mereka lebih kuat dariku, mereka tidak memiliki sesuatu yang aku miliki. Minos tersenyum ketika dia mengingat bahwa dia telah melatih pasukannya untuk bertarung bersamanya sejak awal. Kekuatan dataran hitam bukanlah aku, tapi kekuatan kolektif kita. Saat musuh luar ini datang ke sini tanpa mengetahui dengan siapa mereka akan menghadapinya, mereka akan menemui takdir yang sulit untuk diterima. Selama ini, para prajurit Black Plain Army bertempur dan mengasah kemampuan tempur kelompok mereka melawan musuh yang jumlahnya lebih banyak dan terkadang levelnya lebih tinggi dari mereka. Perang ini terjadi melalui seleksi alam bagi para pejuang terbaik di dataran hitam, yang, pada titik ini, sudah terbiasa melakukan pertempuran kolektif melawan musuh yang lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya. Selain itu, latihan militer masih berlangsung di dalam kubah pertahanan kota kering. Bahkan Stuart muda telah berlatih dengan prajurit tingkat tinggi ketika dia memiliki kesempatan selama perang. Oleh karena itu, dia tidak harus melawan setiap musuh yang datang dari Flaming Empire sendirian, bro. Itulah yang memberinya kepercayaan diri untuk tetap tenang bahkan dalam menghadapi ancaman eksternal ini. Melihat kepercayaan putranya terhadap strategi ini, Maisi merasa terkejut melihat pemuda yang begitu dewasa dan cerdas. Sepertinya dia benar-benar bisa mengatasinya. Yah, aku akan mengawasinya sampai dia berhasil mengalahkan salah satu dari orang-orang ini. Lalu, aku bisa kembali ke kekaisaran tanpa membebani hati nuraniku jika itu terjadi. Dia merenung dalam diam, memperhatikan putranya dengan senyuman di wajahnya. Dia kemudian memikirkan sesuatu dan menghela nafas kekalahan. Mungkin Minos akan menjadi kandidat yang lebih baik dariku untuk memimpin sekte ini di masa depan. Mungkin dia bahkan akan melewatiku di masa depan. Sementara Maisi memikirkan masa depan, Minos dan para wanitanya terus berbicara sampai dia pergi untuk menyelesaikan urusannya dengan keluarga bawahan dan sekutunya. Setelah berbicara dengan keluarga Stone dan Walker, Minos mampir ke tenda Jade. Kemudian, setelah percakapan, yang intens selama 50 menit, dia melanjutkan ke lokasi keluarga Snow. Namun, saat tiba di daerah itu, penguasa muda dataran hitam ini bertemu dengan banyak orang dari keluarga Cromwell, Brown, dan Snow. Di tempat itu, setengah lusin orang saling teriak, saling melontarkan hinaan dan tuduhan terkait kejadian malam sebelumnya. Dasar pengkhianat sialan, Snows, kamu akan membayar kami atas pengkhianatan ini. Kerajaan Cromwell tidak akan pernah melupakan kematiannya. Hal yang sama berlaku bagi kita di Kerajaan Coklat. Dengarkan apa yang aku katakan. Kami akan membalaskan dendam saudara-saudara kita yang gugur, dasar bajingan pengkhianat. Persetan denganmu, Cromwell, kamu pikir kami sudah lupa bagaimana keluargamu menyerang kami bertahun-tahun yang lalu tanpa kami melakukan apapun. Baiklah, ayo bertarung bersama kami jika kamu punya nyali. Hehe, tapi menurutku kalian sekarang terlalu lemah untuk mencoba melawan kami. Seseorang dari House Snow mengatakan ini dengan nada arogan, sambil menatap lelaki tua di depannya. Dasar bajingan, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan. Tapi saat pria itu hendak menyerang musuhnya, para bisop di area sekitar bergegas ke arah itu untuk mencegah hal yang lebih buruk terjadi di dalam kamp itu. Tuan-tuan, ini adalah wilayah gereja spiritual. Saya harap Anda sadar bahwa kami tidak menoleransi pelecehan di sini. Cek, melihat hal itu sejenak, Minos merasa menarik betapa cepatnya orang-orang itu menerima pengkhianatan Snows. Tapi dia tidak terlalu memperhatikan hal itu dan berjalan menuju bagian dalam tenda itu. Hei, apa yang kamu? Seseorang di sana akan mengatakan sesuatu sampai dia menyadari siapa orang yang memasuki tempat itu. Dan tanpa banyak kesulitan, Stuart muda mencapai bagian dalam tenda itu, tempat para pemimpin ketiga keluarga sedang berdiskusi sebagai bawahan mereka. Oh, kamu di sini. Minos berseru kaget saat melihat tetua tertinggi Cromwell dan Raja Brown. Kamu, iblis, apa yang kamu inginkan di sini? Bagaimana menurutmu?
Minos bertanya dengan senyum cerah di wajahnya, mengejek kedua orang itu. Adam, Thomas berteriak dengan marah, menyadari bahwa dugaannya benar. Dan ketika kaisar spiritual di sana merasakan ketegangan di udara meningkat beberapa kali lipat, Minos duduk di kursi dan berkata, "Akhir-akhir ini kamu tampak tidak takut, Thomas. Saya penasaran untuk mengetahui berapa lama lagi ini akan berlangsung. Mungkin Anda sudah lupa pertempuran di mana Anda terpaksa melarikan diri seperti seekor anjing dengan ekor di antara kedua kakinya." Bab 985 Akhir Negosiasi. Bajingan, kamu adalah hama. Raja Brown mengatakan ini dengan kebencian, merasakan keinginan untuk mencekik Stuart muda. Sayangnya, dia tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Tidak hanya itu, meskipun dia berdiri di samping kaisar spiritualnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melakukan apapun terhadap Minos di tempat ini. Itu adalah perkemahan gereja spiritual, tempat mereka harus menunjukkan rasa hormat. Namun terlebih lagi, meskipun Maisi tidak ada di sana, tidak satupun dari orang-orang itu yang tidak menyadari keberadaannya di sekitar. Dan mengetahui semua ini dengan baik, Thomas hanya bisa menelan kebenciannya, menunggu peristiwa ini selesai ketika dia akhirnya akan bertindak dengan seluruh kekuatan yang dia miliki sekarang. Minos mengabaikan orang itu dan kemudian mengamati wajah kaisar spiritual di sana. Masing-masing relatif dekat dengan Raja Brown, Raja Salju, atau tetua tertinggi keluarga Cromwell. Menyadari hal ini, Minos segera memahami siapa yang berasal dari masing-masing kerajaan. Secara khusus, dia mengamati seorang pria yang ekspresinya sama menjijikkannya dengan pria yang istrinya tidak setia kepada sahabatnya. Apakah ada masalah? Minos bertanya pada orang itu, penasaran ingin tahu dari mana datangnya kebencian tersebut. Mereka adalah musuh. Namun, bagi orang-orang yang datang dari Flaming Empire sebagai bala bantuan bagi keluarga daerah, kebencian mereka terhadap Minos jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggota keluarga mereka. Lagi pula, mereka belum mengalami semua teror, ketakutan, dan kebencian terhadap Minos seperti orang-orang yang telah berada di wilayah ini sejak awal perang. Ditambah lagi, sebagai orang yang sudah lama tinggal di kekaisaran, hubungan mereka dengan keluarga tidak lagi sedekat dulu. Tapi tetap saja, pria dalam kelompok Thomas itu sepertinya memiliki dendam pribadi terhadap Minos P. Kamu bisa bertindak megah untuk saat ini, tapi sebentar lagi tidak ada yang bisa melindungimu. Pria itu berkomentar dalam-dalam, merasakan tangannya gatal karena ingin memukul Minos. Ketika kelompok Raja Brown bangkit untuk meninggalkan tempat itu, pria itu melihat ke arah Minos sekali lagi dan berkata, "Ketika kamu jatuh, ingatlah bahwa semua kemalanganmu berasal dari tindakan House Silva." Oh, Minos berkata dengan heran, akhirnya mengerti dari mana kebencian orang itu berasal. Jadi begitu, dia kemudian segera teringat sekelompok pembunuh yang datang dari kekaisaran yang menyerangnya beberapa bulan lalu di Dataran Hitam. Yah, sepertinya orang-orang ini ingin merasakan konsekuensi terbesar jika melawanku, ya. Dia terus melihat ke arah pintu keluar tempat itu, memancarkan niat membunuh yang kuat. Baiklah, karena kamu menginginkannya seperti itu, maka aku akan berusaha melenyapkanmu sepenuhnya. Dia mengambil keputusan dengan tekad bulat. Minos awalnya tidak berencana memusnahkan keluarga Silva. Sebaliknya, ia hanya ingin membalas dendam pada orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya dan rela membunuh orang-orang yang mencoba bertindak melawannya. Namun selama mereka menjauh darinya, pemuda ini tidak akan menganiaya keluarga itu. Namun, ketika dia menyadari bahwa keluarga seperti itu tidak dapat bergerak maju dan mengatasi masa lalu, dia siap mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap mereka, P.O. Karena mereka tidak menghargai kedamaian yang mereka miliki sejak kematian kepemimpinan keluarga mereka sendiri, dia bertekad untuk mengakhiri sejarah keluarga Silva. Keluarga Silva, Collins, Reid, yang lain mungkin memiliki yang selamat, tetapi ketiga keluarga bangsawan ini harus dihilangkan. Dia menyaksikan seluruh keluarga Cromwell meninggalkan tempat itu dan kemudian menoleh ke Adam Snow. Melihat lelaki tua itu gemetar ketakutan, Minos menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Setelah negosiasi itu selesai, kelompokmu akan ikut melakukan pengejaran." "Pengejaran?" Mata Adam menajam. "Mengejar siapa?" "Saya ingin melenyapkan rombongan keluarga Brown dan Cromwell. Kemudian kelompok Anda akan bergabung dengan keluarga Walker dan Stone untuk melenyapkan kelompok keluarga Cromwell. Kelompok keluarga Charlin dan kelompok saya akan berurusan dengan keluarga Brown." Dia berkata tanpa banyak basa-basi,
berbicara dengan damai seolah-olah dia sedang merencanakan tur. Po dan mendengar itu, setiap orang di kelompok kerajaan salju merasakan getaran ketakutan, menyadari betapa buruknya pemuda ini. Dia tidak bisa memaksa orang-orang ini untuk menyerah, jadi dia akan membunuh mereka saja. Meneguk, dia benar-benar penentu. Dan meskipun orang-orang ini terkesan dengan kesejukan Minos, tidak satupun dari mereka yang terkejut mendengar bahwa keluarga Walker dan Charlene juga terlibat di dalamnya. Lagi pula, komando keluarga ini sudah curiga terhadap Minos yang mengusulkan hal serupa dengan rumah kerajaan yang dia usulkan di ibu kota kerajaan salju kepada mereka. Raja Snow merasakan tetesan keringat terbentuk di dahinya saat dia melihat ekspresi tenang Minos. Dan apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, ketika Anda kembali ke negara bagian Anda, saya ingin keluarga Anda mengakui Dataran Hitam sebagai negara merdeka dan secara terbuka mengakui subordinasi Anda kepada kami. Selain itu, urus saja kerajaan salju untukku sementara pasukanku menghadapi momen terakhir perang. Dia tersenyum, sudah membayangkan seperti apa masa depan ketika perang akhirnya berakhir. Seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir, perang di Dataran Hitam bisa saja berakhir dalam beberapa hari, namun masa perangnya sendiri masih bisa berlangsung berbulan-bulan karena banyak organisasi di kerajaan Brown dan Cromwell yang perlu dikendalikan. Pada saat yang sama, pembalasan dan hukuman Dataran Hitam harus segera terjadi. Jika tidak, musuh Minos pasti akan bersembunyi atau melarikan diri jika pasukannya terlalu lama bertindak. Dengan ini, dia tahu bahwa dia hanya akan memiliki ketenangan pikiran untuk memimpin negaranya dalam situasi pasca perang setelah semua ini diselesaikan, yang bisa memakan waktu lebih lama dari yang diperlukan untuk menakuti musuh-musuhnya saat ini. Bagaimanapun, bahkan jika dia harus menyelesaikan banyak masalah sampai perang benar-benar selesai, Minos tidak berniat menggunakan kekuatan keluarga kerajaan regional untuk keuntungannya terus-menerus. Tidak, dia telah membentuk pasukannya untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan. Dia tidak berniat meminta bantuan atau memerintahkan bawahan lain untuk terlibat dalam urusannya kecuali jika hal itu sangat diperlukan. Dan karena dia telah menjanjikan kemerdekaan relatif bagi kerajaan-kerajaan di utara, dia tidak menyukai gagasan harus selalu campur tangan untuk mendapatkan pasukan dari negara-negara tersebut. Itu sebabnya dia mengatakan itu pada Adam. Jadi begitu, raja tua itu berkata dengan suara rendah, merasa kasihan karena keluarganya harus ditundukkan di depan umum untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, tepat di masa pemerintahannya. Aku malu. Dia meratap dalam hatinya tetapi tidak mengatakan apapun kepada Minos karena tidak ada celah untuk itu. Setidaknya keluarga Walker dan Charlene berada dalam situasi yang sama dengan kita. Setelah pertemuan sebelumnya, berjam-jam telah berlalu. Saat ini, semua orang yang menghadiri upaya perundingan perdamaian tersebut sudah berada di tempat pertemuan yang sama seperti sebelumnya. Di tempat itu, keheningan saat ini jauh lebih signifikan daripada saat pertama kali melakukan percakapan, sementara ketegangan di udara sulit untuk dilewatkan. Dan sementara orang-orang di area itu saling memandang dengan berbahaya, Gloria sedang duduk di kursi berlengannya, menatap Minos sambil merasa aneh karena mengetahui niat pemuda ini. Tidak hanya itu, melihat suasana hati orang-orang di tempat itu, tidak sulit baginya untuk menyadari bahwa dengan atau tanpa bantuannya, dia akan melenyapkan banyak dari orang-orang tersebut. Setidaknya perang akan segera berakhir. Dia melihat sisi baiknya saat dia mencuci tangannya dari tanggung jawab apapun. Dia kemudian berkata, aku sudah mencoba berbicara demi perdamaian, tapi sepertinya tak satu pun dari kalian yang benar-benar tertarik untuk meletakkan senjata dan berjabat tangan. Kita tidak akan terlibat lagi dalam hal itu. Dia kemudian melihat kaisar spiritual itu dan berkata, kamu diperbolehkan untuk bertindak setelah kamu meninggalkan kamp ini. Tapi jangan menyalahgunakan posisimu karena gerejaku akan mengawasi semuanya dari jauh. Meneguk, suara tegukan bergema di sekitar sana, dengan tekanan di udara semakin meningkat. Negosiasi ini telah gagal, sekarang terimalah apapun nasib yang menimpamu.